Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ibu dalam video-video pembelajaran kita. Kali ini di kelas 7, video pembelajaran yang akan kita sampaikan yaitu mengenai teks prosedur. Di teks prosedur ini adalah seperti membuat langkah-langkah suatu percobaan ataupun langkah-langkah melakukan dan menggunakan sesuatu. Baik anak-anak ibu semua, sebelum sampai kepada inti persoalan, baik kita lihat terlebih dahulu mengenai apa-apa saja muatan yang ada di teks prosedur ini. Teks prosedur memiliki materi di dalamnya seperti pengertiannya nanti dibahas, tujuannya, ciri-ciri teks prosedurnya, strukturnya, kaidah-kaidah kebahasaannya, serta contoh-contoh cara pembuatan teks prosedur. Adapun pengertian daripada teks prosedur tersebut yaitu sebuah teks yang berisikan cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Atau teks prosedur itu biasanya juga terdapat pada suatu tulisan yang mengandung cara, tips-tips, atau tutorial-tutorial melakukan langkah-langkah tertentu. Maka anak ibu, daripada pengertian teks prosedur ini berarti petunjuk. Ya, memuat petunjuk cara kita melakukan sesuatu, mungkin itu membuat, menggunakan atau melakukan sesuatu supaya tidak salah dalam pembuatannya, tidak mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin, maka lakukanlah langkah-langkah yang diajarkan setiap teks tersebut atau cara-caranya tersebut. Kita mengikuti semua prosedur-prosedur yang ada di dalamnya. Apakah tujuan daripada teks prosedur itu? Ada beberapa buah seperti agar supaya bisa berurutan dalam pembuatannya step by step. Kemudian agar dapat tersusun nanti sesuai ketentuan yang diinginkan. Lalu tidak mendahului suatu step selanjutnya ketika stepnya belum selesai yang pertama atau terdahulu. Kemudian tujuan berikutnya terselesaikannya tepat pada waktunya sesuai yang direncanakan. Lalu mengetahui suatu kebutuhan yang diperlukan sebelum memulainya. Kemudian tujuannya yang berikutnya membantu para pembaca untuk membuat sesuatu dengan tata cara yang baik dan benar. Itulah tujuan-tujuan sebuah teks prosedur yang harus kita lakukan agar kita tidak salah dalam membuat sesuatu, menggunakan sesuatu, melakukan sesuatu di dalam prosesnya agar hasilnya menjadi lebih sempurna dan baik. Baik anak ibu semua, ada ciri-ciri teks daripada prosedur ini. Yang pertama, adanya suatu tujuan dalam melaksanakan kegiatan ataupun langkah-langkah prosedurnya. Yang kedua, adanya suatu bahan yang diperlukan apabila suatu prosedur tersebut bertujuan untuk dapat membuat suatu produk. Kemudian adanya suatu tata cara atau langkah-langkah yang harus dilakukan mengenai proses-proses yang dihasilkan.
Kemudian yang keempat, adanya batasan-batasan suatu hal aturan yang harus dipatuhi di dalam proses tersebut. Jika tidak dipatuhi, maka semua pekerjaan kita atau yang kita lakukan membuat, menggunakan atau menggunakan sesuatu akan tidak menghasilkan sempurna hasil kerja dan pekerjaanmu semuanya atau proses pembuatanmu semuanya. Baik anak ibu, itulah ciri-ciri teks prosedur yang bisa kita pahami. Ini adalah salah satu contoh membuat sebuah layangan bersama teman-teman. Mungkin kamu sendiri juga membuat. Ini adalah contoh cara pembuatan sebuah layangan yang dimainkan nanti oleh anak-anak bersama-sama atau mungkin pun sendiri-sendiri. Ini adalah langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kita simpulkan si benang, ya, kita ikatkan kepada tiang-tiang bambu yang sudah kita bentuk. Kemudian kita siapkan juga bahannya, juga ada benang, ya, kita ikutkan bentuknya. Kemudian ada langkah-langkah, kemudian ya kita beri lem, kita lekatkan dengan kertas ataupun sampul dengan warna sesuka hati kita, terserah kepada kita. Kemudian adanya yang keempat, yaitu langkah menyelesaikan daripada sebuah pembuatan untuk kita bisa mainkan bersama teman ataupun sendirian. Anak ibu, ini tadi ada bahan-bahannya yang ibu sampaikan di awal, yaitu ada bambunya, ada gunting, bahan-bahan dan alatnya, ada gergaji, ada sampul buku, ada benang, ada lem. Inilah sebagai bahan dan alat kita dalam membuat suatu permainan kita, membentuk satu layang-layangan. Ini adalah contoh layangan yang sudah selesai. Maka daripada contoh ini kita bisa bermain, kita bisa melaksanakan daripada teks prosedur yang kita sudah bahas di awal tadi, yaitu langkah-langkah, cara-cara membuat, menggunakan dan melakukan. Jadi kalau contoh layangan ini kita katakanlah sebagai langkah-langkah prosedur, proses teks prosedur membuat layangan. Nah, layangan kita bisa pakai dan gunakan bersama teman-teman, mungkin kita sendiri dengan biaya dan bahan-bahan yang lebih hemat, ya, yang kita gampang memperolehnya, lalu kita bentuklah menjadi permainan kita. Anak-anak ibu semua yang ibu sayangi, di dalam proses pembuatan ini tadi, yaitu prosedur-prosedur pembuatan, ada tadi pengertian, ada tadi tujuan, ada ciri-ciri karakteristiknya, kemudian yaitu cara pembuatannya ada seperti bentuk layangan. Inilah kira-kira materi kita pada hari ini. Nah, inti daripada pembahasan ini, ibu mintakan nanti di akhir video ini kalian akan tuliskan ya prosedurnya, ya, cara membuat atau menggunakan atau melakukan ya sesuatu hal yang kalian inginkan. Kemudian kalian berikan kesimpulannya. Nah, ini akan kita kumpulkan nanti di dalam latihan-latihanmu, di buku latihanmu yang sudah kamu punya. Anak ibu semua yang ibu sayangi, sampai di sinilah dulu ya proses atau prosedur daripada teks yang kita bahas hari ini, yaitu teks prosedur, cara membuat, menggunakan dan melakukan sesuatu hal agar kita tidak salah dalam melakukan dan langkah-langkah membuatnya, agar hasil daripada proses yang kita lakukan menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Demikian anak ibu, lebih dan kurang ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.